Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pelajaran 2, yaitu masih tentang benda-benda di sekitar kita. Yang akan dipelajari hari ini yaitu benda yang dibuat dari bahan kayu. Jadi untuk hari ini kalian baca-baca saja, ya. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan yang untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Saya ulangi, kayu adalah bagian dari pohon. Artinya dari pohon, artinya kalau pohon dimasak artinya diolah menjadi bentuk kayu-kayu ya, yang bisa dipakai untuk membuat bahan seperti meja, kursi. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Ya. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah. Nah, ini tadi ya. Jadi kayu itu, pohon itu diolah dulu menjadi beberapa bagian macam berbeda. Beberapa bagian macam berbeda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Oke ya. Pertama, batang ditebang. Ya, kalian sering mendengar atau melihat ada pabrik kayu, yaitu sawmill ya, biasanya itu dari hutan. Kayunya dari kebun atau dari hutan dibawa ke pabrik kayu atau di sawmill ya. Pertama, batang pohon kayu ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan. Ya. Kenapa disebut gelondongan? Ya karena masih menggelundung-gelundung begitu, masih bulat, masih utuh, hanya dipotong. Ya. Atau disebut juga log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau sawmill tadi ya, atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus. Biasanya kalau di Kalimantan biasanya melalui sungai ya, atau melalui jalan darat. Setelah itu log mana tadi? Setelah itu log dipotong-potong sesuai dengan keperluan ya. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur ya, sekitar 1 bulan atau 4 minggu ya, atau 2 minggu, mulai 2 minggu sampai 4 minggu, atau ya setengah bulan sampai 30 hari. Setelah dijemur, kayu siap diolah. Nah, itu ya. Siap diolah. Berdasarkan wawancara di atas, jawablah pertanyaan. Ya, jadi kalian baca-baca baik-baik pengertian tadi, bacaan tadi, ya, paragraf per paragraf, akan kalian bisa menjawab berdasarkan pertanyaan sebagai berikut. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, ada ya. Yang kedua, apakah keunggulan benda yang dibuat dari kayu? Jelas ada di situ ya.
Apa kelemahannya? Jadi keunggulannya, kelemahannya, ya keunggulan artinya ya baiknya. Yang paling baik kayu mengapa digunakan untuk membuat benda ya. Terus kelemahannya, lemah artinya kejelekannya. Misalnya, ya kalian baca aja di atas ya. Ya, misalnya apa ya? Nah, ya. Pertanyaan keempat, contoh benda yang terbuat dari kayu. Oke. Untuk bahasa Indonesia, pelajaran 2 cukup sekian. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.